Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dan salat kita kepada Rasulullah. Baiklah, ibu-ibu, saya akan mencoba untuk menyampaikan salah satu dari lembaga yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang menjadi bagian dari konterpat kami di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini, dan kiprahnya apa-apa saja sehingga dapat menjadi salah satu juga lembaga rujukan bagi kita semua dalam mengatasi masalah-masalah psikologi keluarga. Lembaga tersebut bernama LK3, yaitu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, di mana lembaga ini memberikan layanan konseling dan bimbingan sosial kepada individu, perorangan, dan anggota masyarakat yang mana terganggu fungsi sosialnya. Lembaga ini bagian dari salah satu dari PSKS atau potensi sumber kesejahteraan sosial juga, yang berguna untuk membantu dinas sosial dalam rangka mengurangi intensitas dari penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kemudian fungsi LK3 ini antara lain yang pertama itu untuk pemulihan. Fungsi pemulihan ini gunanya untuk meningkatkan fungsi keluarga si penerima layanan. Artinya analoginya seperti ini, mungkin bagi keluarga-keluarga tadi yang mengalami masalah sosial psikologis dapat dengan dibantu oleh K3 ini dan di assessment nantinya kedepannya diharapkan fungsi-fungsi dari keluarga tersebut dapat lagi berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan itu adalah untuk menghindari dari kondisi yang lebih buruk lagi. Misalnya pada sebuah keluarga terjadi perselisihan antara ibu dan ayah, dengan intervensi dari LK3 diharapkan masalah yang timbul tersebut dapat dieliminir sehingga tidak mengurangi risiko perceraian di antara keduanya. Kemudian yang ketiga, fungsi rujukan. Fungsi rujukan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan lewat lembaga ini dengan bantuan lembaga yang lebih kompeten. Misalnya adalah ada kasus pemerkosaan yang terjadi di masyarakat, kemudian perkosaan itu ditangkap oleh LK3 dan LK3 memberikan intervensi dengan merujuk korban perkosaan tadi ke lembaga afiliasinya, yaitu P2TP2A. Nah, di mana lembaga P2TP2A ini sudah ada juga itu personel kepolisian yang juga akan membantu menyelesaikan terhadap korban-korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan juga termasuk juga perkosaan. Kemudian contoh yang kedua adalah anak-anak yang terlantar dan putus sekolah yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga dengan keberadaan LK3 ini anak-anak tersebut di assessment kemudian dicarikan solusi jalan keluarnya. Apabila tidak bisa dilakukan dengan orang tua angkat untuk menyambung sekolahnya, kita akan rujuk anak-anak tersebut untuk bisa ikut dalam panti sosial bina remaja yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan pelatihan kepada yang bersangkutan selama 6 bulan, apakah itu menjahit atau membordir atau membuat kue, sehingga nanti diharapkan dengan selesainya mereka program pembelajaran mereka di panti ini, kedepannya mereka sudah bisa menjadi entrepreneur
muda, karena di dalam panti sudah diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan bidang minat tadi. Dan kedepannya juga setelah selesai mereka diberikan modal kerja sehingga mereka dapat berusaha sendiri di luar. Baik, kemudian sasaran dari LK3 ini adalah yang pertama, keluarga retak, yang hubungan retak antara suami dan istrinya, itu sasaran kita yang pertama. Kemudian kedua, adanya anggota keluarga yang cacat, ex napi ataupun yang terlantar. Kemudian yang ketiga adalah individu-individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kerjasama di LK3 ini sendiri, yang pertama LK3 bekerjasama dengan radio pemerintah, dalam hal ini Radio Sasarena FM di kilometer 2, dan setiap Jumat malam dari jam 21 sampai jam 23 itu dilaksanakan dialog interaktif yang juga melibatkan peksos atau rohaniwan dan juga pengacara, juga dokter yang nanti akan memandu atau mencarikan solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan yang disampaikan lewat dialog interview dengan pemirsanya. Kemudian panti-panti sosial yang ada tersebar di seluruh kecamatan. LK3 dalam hal ini melaksanakan home visit berkala terhadap klien-klien yang ada dalam panti, dan juga selalu memberikan bantuan layanan terhadap anak-anak yang mengalami masalah dengan apakah itu dengan studi atau dengan perilaku mereka. Begitu juga dengan sekolah-sekolah baik SMP dan SMA negeri yang ada di kecamatan-kecamatan. Itu minimal sekali sebulan itu didatangi oleh LK3 beserta pengurus yang sana. Baik, tim-tim yang terlibat dalam LK3 ini antara lain adalah pertama pengurus harian yang terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan yang kedua adalah peksos yang akan menerima atau intake kasus dari klien-klien yang ada, yang berupa informasi, baik itu informasi dari masyarakat maupun masyarakat yang datang sendiri untuk meminta layanan kepada LK3. Kemudian yang ketiga, rohaniwan baik dari agama Islam maupun agama Kristen yang nantinya dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kasus yang ditangani. Dan yang keempat yaitu pengacara atau konselor hukum yang nantinya juga dapat memberikan fungsi-fungsi advokasi kepada si klien, baik itu menyangkut dengan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh klien nantinya, dan juga sebagai proses pendampingan terhadap klien yang mesti didampingi dan karena berurusan dengan hukum. Kemudian yang kelima, dokter terkait juga dengan fungsi mereka sebagai tenaga medis yang juga mengetahui apakah kasus ini bisa yang memerlukan keterlibatan dari dokter tersebut. Kemudian masalah-masalah yang pernah ditangani oleh LK3 Sasarena Mentawai ini antara lain yaitu kasus perceraian, kemudian kasus perselisihan dalam keluarga, dan yang ketiga kasus KDRT, yang keempat kasus anak terlantar, dan yang kelima kasus anak jalanan. Khusus untuk kasus anak jalanan ini lembaga rujukannya adalah Panti Sosial Bina Remaja, anak-anak bina remaja di Lubuk Alung. Itu khusus untuk pria yang nantinya juga diberikan keterampilan baik itu memperbaiki kendaraan motor atau teknik mesin pendingin, dan juga untuk las
dan untuk listrik juga seperti untuk instalasi listrik. Kemudian yang terakhir, agar ibu-ibu lebih paham di mana nanti melaporkan atau ada perlu yang ingin dikonsultasikan dengan LK3 ini, dan atau ada informasi terhadap masyarakat yang mengalami disfungsi sosial yang perlu bantuan LK3, ibu-ibu dapat menyampaikannya ke LK3 Sasaraina yang beralamat di Jalan Raya Tua Pejat kilometer 4, Sipora Utara, Kabupaten Mentawai. Demikian paparan singkat kami dalam kesempatan ini. Banyak maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang saya sampaikan barusan adalah salah satu bentuk sosialisasi maupun penyebar luasan informasi kepada ibu-ibu yang tergabung dalam Posdaya, merupakan bagian dari lembaga koordinasi kesejahteraan sosial di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk wilayah Kecamatan Sipora Utara. Saya mohon maaf tidak bisa memaparkan atau memberikan sosialisasi sebagai bagian dari tugas bimbingan pemantapan ini dengan berdiri, karena saat ini kondisi saya sedang recovery dari setelah habis operasi usus. Jadi saya tidak kuat berdiri, dan saya harap kawan-kawan dan ibu pembimbing bisa memakluminya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.